Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa sahibul bait Datuk Yusuf sekeluarga. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan sehingga bisa tetap menyertai kegiatan-kegiatan kita di tempat yang sangat mulia ini. Allahumma amin. Dan juga para tuan guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Hari ini khutbah, Ustaz. Khutbah? Belum khutbah. Bukan, jadi baca kitab Bidayatul Hidayah. Sudah selesai. Mukaddimahnya. Oh, baru mukaddimahnya. Alhamdulillah, mukaddimah kitab Bidayatul Hidayah. Bidayah itu permulaan, hidayah yang mendapatkan hidayah. Ini kitab yang sangat luar biasa, karangan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan diyakini oleh para ulama mulai dari zaman beliau sampai ulama-ulama zaman sekarang yang benar-benar mencari ilmu demi untuk kemaslahatan akhirat. Barang siapa yang dapat mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah tanpa dikurangi satupun dari ajarannya, kalau mampu ini, maka orang tersebut insya Allah akan diangkat menjadi wali kekasih Allah dan akan mendapatkan hidayah, karena memang isinya yang sangat luar biasa. Tapi orang zaman sekarang sepertinya agak sulit karena kesibukan kita untuk hidup bermasyarakat dan cari ma'isyah, sehingga untuk mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah yang tepat tanpa dikurangi satupun ini sedikit sulit, ya, sedikit sulit. Tapi demikian pun mudah-mudahan kita yang nantinya mengkaji di tempat ini, walaupun tidak 100% ya, tapi sekian banyak peratus lah, barangkali mudah-mudahan bisa mengamalkan. Jadi juga disebut salah satu hadis Nabi SAW terkait dengan keistimewaan mencari ilmu. Ada orang yang mencari ilmu karena Allah SWT. Itu peringkat yang pertama. Ada juga mencari ilmu karena urusan duniawi. Itu peringkat yang kedua. Tapi ada juga mencari ilmu justru untuk merusak agama Islam. Dan mencari ilmu di sini adalah mencari ilmu agama maksudnya. Kalau orang mencari ilmu karena Allah SWT, insya Allah mudah-mudahan kita masuk di dalamnya semuanya, ya. Kita datang dari rumah kita, salah satunya ke majelis ini. Tujuannya apa? Setelah kita mendengarkan ilmu, kita bisa mengamalkannya. Kita mencari ilmu misalnya tentang sholat.
Pertama, diajari orang mau sholat itu harus mengerti bab toharo, bab tentang suci atau najis di dalam badan kita. Maka di sana kita misalnya setelah buang air, ya, buang air kecil maupun buang air besar. Saya tak tahu bahasa Malaysianya itu ya, ketandas itu ya. Nah, kita siram punya kaki, gitu ya. Kemudian juga tempat-tempat pembuangan kotoran ini juga dibersihkan. Itu kenapa? Karena kita telah belajar ilmu bab toharo masalah sesuci. Nah, itu namanya belajar ilmu untuk diamalkan. Gitu ya. Kemudian belajar ilmu untuk diamalkan, contoh tadi lanjutannya orang mau sholat wajib berwudu. Kita belajar tata cara wudu yang benar, gitu ya. Setelah kita tahu, kita amalkan. Kenapa kita amalkan wudu? Karena kita akan melaksanakan sholat. Demikian juga tentang bab sholat. Setelah kita pelajari penuh bab sholat, kita mengamalkan sholat. Itu namanya belajar ilmu. Karena Allah SWT kita dituntun oleh seorang guru. Tujuan kita untuk beribadah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu peringkat pertama. Tentu ini keterangan sangat dasar sekali, karena kalau kita bicara untuk menghadap kepada Allah SWT, itu hendaklah kita bicara menghadap dalam artian dengan sholat sekaligus sampai mati pun kita menghadap Allah. Sebagaimana di dalam ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya lillah, kita ini hanyalah milik Allah. Wa inna ilaihi, dan hanya kepada Allah kita ini raji'un, kembali. Kalau cara berpikir kita senantiasa kapan kita akan kembali kepada Allah, tujuan ini insya Allah hati kita akan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita akan berbuat apa-apa takut kita. Maksudnya berbuat kesalahan takut. Karena apa? Di dalam pandangan kita sebentar lagi kita ini akan menghadap Allah. Begitu ya. Ini semua ilmu yang mengajarkan keimanan, mengajarkan semua hal bahwa kehidupan di dunia ini boleh diraih, tapi tujuan utamanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peringkat pertama. Peringkat kedua adalah orang mencari ilmu tapi untuk bekerja. Kalau urusan bekerja yang halal itu boleh-boleh saja, tak apa-apa ya. Bekerja. Orang mencari ilmu, walaupun ilmu yang dipelajari ilmu akhirat, tapi pada akhirnya mencari titel magister misalnya, doktor, profesor, boleh tak boleh? Boleh. Boleh saja, tak apa-apa, mencari ilmunya. Tapi kalau ilmu itu hanya dipergunakan untuk kepentingan duniawi, apa saja ilmunya? Ilmu agama, ilmu dunia, sipil misalnya, ya, arsitek, boleh tak boleh? Boleh. Di kalangan para sahabat juga ada orang yang ahli pertanian, perkebunan, ilmu duniawi. Tapi tatkala ilmu duniawi itu bisa melupakan seseorang terhadap kewajiban beribadah kepada Allah, di sini letak bahayanya ilmu dunia. Ada orang misalnya ini, dia profesor di dalam bidang agama, sebut saja ilmu hadis, tapi dia tak sholat. Loh, kenapa tak sholat? Loh, aku ini menjadi profesor untuk mengajar di university. Dia ambil semuanya, dia sampaikan, tapi tiap harinya tak sholat. Apa guna dia menjadi seorang profesor al-hadis tapi tak sholat?
Nah, yang semacam demikian namanya mencari ilmu li ajli dunya. Dia mencari ilmu karena duniawi semata. Ini yang bahaya dan bisa merugikan dirinya sendiri. Begitu. Nah, ini tingkatan kedua. Tadi kata Imam Al-Ghazali, jangan sampai di antara kita ya menginginkan untuk masuk dalam tingkatan kedua. Wah, apakah ada begitu? Banyak ya ikhwan. Banyak kejadian, sangat banyak di dunia ini ya. Saya tak tahu lah kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia cukup banyak ya, karena penduduk Indonesia sangat banyak. Kalau di Malaysia banyak juga. Sama berarti ya. Jadi dia ini alumnus di suatu tempat yang di situ dipelajari ilmu agama. Tapi begitu pulang tak mengajarkan agama. Tak membawa agama untuk kemaslahatan pribadinya. Tak begitu. Bahkan kadang-kadang hilang. Ada orang yang naudzubillah min dzalik misalnya belajar tahfidzul Quran. Kan bagus. Siapa bilang tahfidzul Quran tak bagus? Bagus, di mana-mana tahfidzul Quran bagus. Tapi ada di antara anak-anak kita, keluarga kita mungkin sudah dewasa, dulunya tahfidzul Quran, begitu berumah tangga, tahfidznya lupa. Tahfidznya lupa. Dibuat apa hari-harinya? Untuk bekerja mencari maisha. Apa tak boleh cari maisha? Boleh. Siapa cakap tak boleh? Boleh. Tapi waktu dia belajar dulu, sayangnya niatnya bukan lillahi ta'ala, betul-betul mencari keridhaan Allah SWT, sehingga dia pelihara itu hifdzul Qur'annya sampai kapanpun dipelihara. Tidak begitu. Tapi dia lupakan, akhirnya terjun ke bidang bisnis misalnya, macam-macam bisnis, sampailah lupa terhadap apa yang dia dalami di saat belajar. Semacam demikian ini termasuk peringkat kedua. Mudah-mudahan tak ada di antara kita. Kalaupun dulu kita pernah belajar agama, mendalami agama, boleh tak dibuat bekerja? Boleh, kita kerja mulai pagi sampai petang boleh. Tapi malam hari mutola'ah misalnya, untuk melancarkan Al-Qur'annya kalau tahfidzul Qur'an. Kalau mempelajari fikah, malam hari untuk diskusi, malam hari untuk hadir majelis. Ya, ini termasuk orang yang berusaha dulu mencari ilmu agama, kemudian menjaganya. Mudah-mudahan kita di antara termasuk orang-orang yang demikian. Allahumma amin. Adapun peringkat ketiga menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, ini yang paling bahaya. Orang belajar ilmu agama bukan untuk mencari kemaslahatan akhirat tidak, dunia tidak, tapi justru untuk merusak agama Islam itu sendiri. Bagaimana ini? Kalau orang-orang di Indonesia itu di dalam sejarah ada seorang namanya Snuk Hugronya, ada juga namanya Van der Plas. Itu penjajah Belanda. Kalau di Malaysia kan penjajahnya Inggris ya, British ya. Saya tak tahu lakon-lakonnya mereka, tak tahu juga, tak pernah baca ya. Tapi karena saya orang Indonesia, saya cerita sedikit tentang dua nama, yaitu Snuk Hugronya dan Van der Plas. Snuk Hugronya itu orang kafir, orang Belanda, orang Kristen. Tapi untuk mengacaukan Indonesia, dia belajar agama. Snuk Hugronya itu belajar Al-Quran, belajar hadits, bahkan juga belajar kitab-kitab fikah. Kemudian sampai pernah belajar ke Arab Saudi, belajar bahasa. Jadi Snuk Hugronya itu orang alim ya, dalam keilmuan agama, tapi tak masuk Islam. Sekarang ada enggak orang alim, mungkin lebih alim daripada
ulama-ulama dunia ini tapi tak masuk Islam, ada sekarang ini. Ada, namanya Syekh Google namanya. Syekh Google, alim, apa saja dia tahu. Jangankan ilmu agama, ilmu masak pun itu ibu-ibu masak tahu dia, Syekh Google. Dia lebih alim dari siapapun di dunia ini zaman sekarang. Tapi tak masuk Islam, ya. Nah, Snuggronya semacam itu. Orang Belanda, orang Eropa, dia belajar agama bukan untuk diamalkan, tapi dia mencari celah, dia mencari sisi-sisi kekurangan di dalam agama Islam itu bila mana dia temukan tak sesuai dengan standar yang dia pahami, maka dia katakan ini loh agama Islam yang salah, begitu. Antara lain zaman tersebut Snuggronya berusaha untuk mempengaruhi tokoh-tokoh Islam Indonesia agar tidak berjihad melawan penjajah. Tidak berjihad melawan penjajah. Akhirnya bangsa Indonesia ini waktu itu ya kalah gitu. Karena orang-orang Belanda mempunyai pasukan yang kuat, maka juga alat-alat perang yang kuat, sedangkan orang Indonesia awalnya hanya menggunakan istilahnya bambu runcing. Pernah dengar ya? Bambu, tahu bambu ya? Apa di sini? Buluh. Buluh runcing. Nah, buluh bambu yang diruncingkan untuk apa? Membunuh Belanda satu persatu. Sedangkan kalau Belanda pakai apa ini? Pakai alat-alat yang modern ya, pistol, pakai apa gitu ya, brand dan lain sebagainya ya. Tapi alhamdulillah sebagian ulama-ulama kita tak terpengaruh atas ajakan siapa? Snuggronya. Maka ulama-ulama kita zaman tersebut terus berjuang menyebarkan agama Islam, dan Indonesia tetap menjadi Islamnya mayoriti. Dan alhamdulillah pada akhirnya rakyat Indonesia berhasil mengusir Belanda. Nah, itu berkat ulama-ulama yang belajar agamanya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, itu riwayat zaman dahulu kala. Apakah sekarang ada penerus Snuggronya? Nah, ini ya. Nah, Snuggronya saya katakan tadi boleh dikatakan ulama, tapi namanya ulama su. Ulama su. Orang dikatakan ulama dari kalimat alim, yaitu orang yang mendalami ilmu agama Islam. Tapi karena dia ini kafir, namanya su. Rusak. Ya? Nah, para pengikut Snuggronya yang sekarang hidup sampai zaman sekarang, biasanya kita beri nama tokoh-tokoh, walaupun dia ulama, ilmunya luas, tapi cara berpikirnya liberal, sekuler. Ya. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang bisa dikatakan di dalam kitab tadi sebagai kelompok ulama su. Apa yang mereka kerjakan? Justru mengajak umat Islam menjauhi agamanya. Apa kalimat sekuler? Sekuler itu adalah fasluddin anid daulah. Orang yang memperjuangkan agar agama itu tak campur dengan kekuasaan. Orang yang cakap mengatakan jangan menggunakan masjid dan majelis taklim untuk kepentingan politik. Politik, majelis taklim, agama, begitu, masjid, ya. Jabatan pemerintahan, itu namanya ajaran sekuler. Kadang ada orang alim, tapi dia cakap, awas ya, jangan pergunakan masjid untuk cakap politik. Padahal di zaman Nabi justru masjid itu dipergunakan sebagai sentral kehidupan Nabi dan para sahabat, bahkan urusan politik pun diatur dari masjid.
Ulama su, ulama yang membahayakan Islam dan umat Islam adalah tokoh-tokoh yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan politik. Contoh, urusan politik di zaman Nabi, tatkala Nabi wafat, tentu para sahabat radhiyallahu taala anhum ada di situ kan? Maka bersepakatlah para sahabat radhiyallahu taala anhum itu mengangkat siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi seorang khalifah. Kita masih ingat tatkala Nabi sakit sebelum wafat, Nabi panggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi minta agar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam sholat jamaah. Di mana? Masjid Nabawi. Masjid kan? Masjid Nabawi. Di mana rumah Nabi? Kalau sekarang ya di dalam Masjid Nabawi. Tapi saat itu di dekat Masjid Nabawi, satu dinding dengan Masjid Nabawi. Tapi tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka para sahabat yang melayat bertakziah dan semuanya banyak berkumpul di Masjid Nabawi, pada akhirnya membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah, melanjutkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi imam sholat sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya sekarang, apakah urusan kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan urusan negara? Urusan negara. Urusan politik bukan? Urusan politik. Berarti apa? Di zaman itu luar biasa, yang namanya politik diatur dari masjid untuk umat. Jelas ya? Karena itu kalau ada orang sekarang cakap, apalagi yang cakap ini tokoh, apalagi tokoh agama, menyandang gelar agama macam-macam, mungkin tuan guru, mungkin ustadz. Kalau di Indonesia mungkin kiai, gitu ya. Kalau di Malaysia juga mungkin ada doktor, barangkali profesor. Dia cakap, jangan bawa-bawa agama ke dalam urusan politik, jangan bawa urusan politik ke dalam masjid atau ke majelis juga. Ini jelas siapa penerus orang-orang semacam Snook Bogronya, seorang orientalis barat yang mempelajari agama Islam bukan untuk diamalkan, tapi untuk merusak umat Islam dari dalam, sehingga banyak orang terpengaruh. Na'udzubillah min dzalik. Itu contoh ulama su. Na'udzubillah min dzalik. Tapi apakah hanya itu saja ulama su? Bukan, masih banyak contoh-contoh ulama su itu masih banyak. Kejadian-kejadian juga masih banyak. Antara lain, kalau ada seorang ulama justru mengajak orang ini menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, sebaliknya mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, ini juga termasuk ulama su. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau mencari ulama, carilah ulama yang ikhlas, betul-betul mengajarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, serta pemahaman para ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah. Begitu ya. Tanpa itu, naudzubillah, kalau kita tersesat gara-gara mengikuti satu dua tokoh yang dia hanya mampu untuk menganalisa dengan dirinya sendiri, sehingga dia merasa paling benar dan ulama-ulama lain yang salah. Ini sering terjadi. Contoh sekarang banyak kan? Di YouTube itu banyak sekali, macam-macam. Ada yang masalah amalan-amalan sunnah yang semula boleh, zaman dahulu kala boleh. Datanglah orang-orang yang baru sekarang tiba-tiba mengatakan bid'ah tak boleh, itu ya. Kan banyak itu ya. Ini yang bahaya.
Apakah termasuk ulama su yang demikian? Iya. Dia menyuarakan, ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi membuang sekian banyak ilmu dari para ulama seperti ilmunya Imam Al-Ghazali. Dia katakan, ada apa belajar Bidayatul Hidayah? Kita belajar jangan langsung kemana? Al-Quran dan hadis. Ada yang demikian? Al-Quran dan Sunnah. Tahu dari mana orang tersebut mengenal As-Sunnah? Kalau orang yang mengenal As-Sunnah, ya lewat minimal Imam Bukhari, Imam Muslim, kan begitu. Dia tak tahu sendiri, dia tak pernah dengar ya riwayat-riwayat hadis. Begitu kan? Tapi dia mengatakan, jangan mengikuti ulama-ulama. Ulama-ulama juga kayak kita, sama dengan kita. Padahal demikian, kalau dalam jalur-jalur agama Islam yang benar, ya, peganglah Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, kitabnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak sekali. Kita bicara fikih saja, ada mazhab Hanafi, kitabnya banyak. Mazhab Maliki, banyak juga kitabnya. Mazhab Syafi'i, juga segudang kitabnya. Mazhab Hambali, sangat banyak. Itu baru berkaitan dengan fikih. Hadits pun, kalau orang tak boleh mengambil dari tokoh lain, dia harus mengambil dari masyrab utama yaitu Al-Quran dan hadits. Bagaimana dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Tirmidzi dan yang lain sebagainya. Yang mereka ini mengumpulkan hadis-hadis dan mereka ini juga beliau itu mengambil dari ulama sanad-sanad kepada orang-orang terdahulu. Jadi tak cocok ya apa yang dikatakan. Ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis. Hadisnya saja masih nyontek. Hadisnya masih ngambil dari ulama-ulama yang terdahulu. Nah, ini namanya pemikiran rosak. Ya. Jadi biasanya diwakili oleh orang-orang Wahabi Salafi ini biasanya. Ya. Nah, tak perlulah kita ikut. Baik ya ikhwan. Bahkan kadang-kadang ini tokoh-tokoh semacam itu tak mau ikut hadis Nabi karena tak suka. Contoh, Nabi SAW bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Kita tatkala baca tahlil dikatakan, tahlil itu bid'ah. Padahal ini perintah Nabi ini. Kita tanya, kamu itu baca hadis atau tak? Kamu itu ngerti hadis tak? Kamu tak ngerti hadis, kamu larang orang untuk baca surat Yasin untuk mayit. Padahal Nabi yang perintah. Lah macam itulah di antara dari sekian banyak contoh-contoh ulama na'udzubillahi min dzalik. Termasuk juga ya ikhwan, ada orang yang belajar agama untuk syuhroh. Ini juga bahaya. Kepentingannya hanya syuhroh. Apa syuhroh? Ternama. Ya, terkenal, termasyhur, ternama. Hanya itu saja kepentingannya. Bukan untuk menyampaikan ilmu agama agar diamalkan oleh masyarakat. Ini juga termasuk wilayah-wilayah yang kata Imam Al-Ghazali adalah contoh-contoh ulama na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita terbawa arus macam demikian. Guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki saat saya masih di Mekah dulu pernah bercerita. Ceritanya begini. Dulu di Mesir itu ada seorang syekh di Mesir. Sang syekh ini punya anak laki-laki. Kemudian si anak itu belajar juga di beberapa tempat di madrasah-madrasah, sedangkan si ayah syekh tadi itu mengajar masyarakat. Begitu. Pertama, syekh ini mengajar kelompok-kelompok kecil semacam demikian ini. Tapi lama-lama tak puas juga. Gimana caranya mencari masyarakat yang banyak, cari jamaah yang banyak. Akhirnya dia berbuat sesuatu ya ikhwan.
yang nanti akan saya sampaikan pada akhir kisahnya ini. Dia membuat satu kursi khusus, kursi tempat duduk khusus. Ini jangan ditiru ya. Nanti ini bukan ijazah ini ya, ini suatu yang tak baik ya, suatu yang buruk, jangan ditiru nanti. Nanti saya pulang di sini buat kursi macam ini, bahaya ini ya. Bahaya. Dia ambil kursi, dia setting sedemikian rupa, dia bawa ke dalam masjid. Masjidnya di dekat rumah Syekh tadi itu. Setelah dia pasang di situ, setiap habis kegiatan sholat, kemudian dia mengajar duduk di kursi tersebut. Subhanallah, kursi khusus ini menyebabkan banyak orang berdatangan ini. Yang semula semacam ini 50 sampai 70, esok hari menjadi 100. Ya. Akhirnya esoknya lagi jadi 200, esoknya lagi jadi 500, tambah lagi jadi 1000. Akhirnya ribuan orang. Ribuan orang datang. Karena Syekh ini kalau sudah mengajar dan duduk di kursi tersebut, ini luar biasa. Ucapannya sangat menarik. Semuanya apa? Terbuai dengan ucapan Syekh ini. Pada akhirnya ya ikhwan, sang anak tumbuh dewasa. Sang anak ini sudah mulai ikut di majlisnya Syekhnya itu, ayahnya. Dan akhirnya melihat, anakku ini kalau bentuk tubuhnya cocok untuk menggantikan aku ini. Ya. Kalau bentuk tubuhnya, parasnya, ya agak menawan, kan gitu. Suka. Wah. Akhirnya dipanggil si anak ini. Ayo, nak, kamu ceramah di dekat ayah. Ayahnya di situ. Jumlahnya banyak ini, ribuan. Berceramahlah si anak. Masyarakat mulai mengenal, oh Masya Allah. Dan ternyata si anak ini dia belajar juga, dia sampai pada doktoral yang sangat luar biasa. Ilmunya bagus, berceramah. Sudah selesai, kemudian sang Syekh ini mengatakan kepada jamaahnya, wahai para jamaah, tuan-tuan dan puan-puan, esok hari kalau aku mati, saya harap yang menggantikan majelis ini jangan sampai mati, ya. Yang menggantikan adalah anakku ini. Ya ikhwan, proses akhirnya si bapak di rumah cakap sama anaknya, nak, kalau ayah mati, kau yang mengajar di majelisnya ayah tadi, tapi pesan ayah satu, wasiat ayah satu. Kau kalau mengajar duduklah di kursi ayah, jangan kau geser sedikit pun, jangan kau pindah sedikit pun, jangan kau rubah sedikit pun, itu kursi. Mungkin orang sekarang mengatakan itu kursi berkah. Kursi apa? Berkah. Subhanallah ya ikhwan, secara ringkas sang ayah meninggal dunia. Akhirnya si anak ini melanjutkan majelis ayahnya. Tapi dia masih enggan untuk duduk di kursi, karena pertama kali dia ceramah, dia juga bukan orang yang tua sekali. Dia ceramahnya sambil berdiri di dekat kursi ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara, ya. Lanjutkan. Itu hari pertama jamaahnya masih seperti yang diajar oleh ayahnya. Hari kedua berkurang. Hari ketiga tambah kurang. Di akhirnya juga, sepertinya waktu saya ceramah di dekat ayah dulu ya begini. Tapi kenapa ya orang-orang sama berkurang ini? Tak banyak lagi. Dia berpikir, wah kalau begini lama-lama jamaah ayah ini bisa habis ini. Apa mereka tak suka sama saya? Padahal saya ini sudah meniru gaya ayahnya bercakap bagaimana, tata caranya. Dia samakan. Tapi tetap saja masyarakatnya sama, keluar satu persatu. Lama-lama berpikir, oh iya, aku ini kan ada wasiat ya dari ayah. Kalau aku mengajar di majelis ini, aku harus duduk di kursinya ayah. Mungkin
berkat kursinya ayah inilah jamaahnya akan kembali lagi. Begitu kurang lebih. Subhanallah ya ikhwan. Akhirnya dia niat duduk di kursi sang ayah. Dia esok mengajar, subhanallah, jamaahnya tambah lagi. Yang semula tak banyak, kembali lagi. Sampai penuh. Seperti waktu ayahnya mengajar. Tapi ada keanehan ini. Dia mengatakan, ya Rabbi, kenapa jamaah semakin banyak tapi hatiku semakin resah. Hatiku tak tenang. Setiap aku mengajar ada sesuatu yang tak tenang hatiku ini. Kenapa? Padahal jamaahnya semakin banyak. Akhirnya malam hari ya ikhwan, dia berpikir, kenapa ya? Ada apa dengan kursi ayah ini ya? Kalau aku ceramah dengan berdiri, tak laku. Tapi kalau aku ceramah di kursi ini, subhanallah jamaah semakin banyak. Tapi hatiku semakin resah. Tapi wasiat ayah, aku tak boleh merubah apapun yang ada di dalam kursi ini. Malam hari akhirnya dia berpikir, nekat. Ya Allah, dengan izinmu ya Allah, aku kepingin tahu apa sih sebabnya. Akhirnya dibaliklah kursi tersebut. Dan subhanallah, ini yang tak boleh ditiru. Ternyata di bawah kursi itu oleh sang ayah diberi mushaf Al-Quran dimasukkan. Itu seher. Itu niat ayat mushaf Al-Qurannya ditaruh di bawah tempat duduk, kan diduduki. Itu niat untuk seher. Apa? Demi untuk mendatangkan jamaah. Na'udzubillahi min dzalik. Demi mendatangkan jamaah dia berbuat seher. Ini termasuk juga golongan ulama-ulama su. Na'udzubillahi min dzalik. Tujuan utamanya bukan mengajak masyarakat untuk beribadah kepada Allah, menjauhi kemusyrikan. Justru dia sendiri melakukan syekh tadi itu melakukan seher, yang seher itu termasuk satu kemusyrikan. Ini juga tidak boleh. Karena itu saya pesan, jangan ada nanti saya pulang ya, wah saya mau bikin kursi khusus. Na'udzubillahi min dzalik. Tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Macam demikian ini, syekh-syekh seperti itu adalah orang-orang yang merusak agama dan kelak akan masuk neraka. Seperti itulah ulama su, seperti itulah yang mengajak orang lupa kepada dunia, lupa kepada Allah demi dunia. Ada juga yang berebut jabatan, menggunakan ilmu agama untuk merebut jabatan agar mendapatkan honor yang tinggi dan lain sebagainya. Bahkan sampai bertengkar ya, karena ada begaduh lawan politik tapi menggunakan jurus-jurus agama untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi demi jabatan dan uang atau ringgit kalau di sini ya. Kalau di Indonesia rupiah. Kalau zaman tersebut dirham dan dinar. Itu yang paling ditakuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, kalau umatku melihat Dajjal, itu tahu. Karena Dajjal tidak mengumumkan dirinya sebagai ulama. Tidak. Memang makhluk yang rosak. Makhluk yang rusak. Tapi yang jadi masalah utama, bagaimana orang sudah mengatakan fulan bin fulan, ulama, panutan, diikuti. Tapi justru dia mengajak kepada kemungkaran, bahkan sampai kemusyrikan. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak orang-orang awam yang ikut karena mengatakan aku mengikuti seorang ulama, tapi tak tahu ulama yang diikuti justru adalah ulama su. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah di dalam hadis tadi sebutkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang paling aku takuti atas kalian itu hai umatku ya, bukan karena kalian mengikuti Dajjal, bukan, tapi yang paling aku takuti kalau kalian mendapatkan tokoh panutan terdiri dari ulama su, ulama yang
menjerumuskan kalian ke dalam kemungkaran. Nauzubillah min dzalik. Jadi ya ikhwan, dengan insya Allah kita akan membaca kitab yang sangat baik ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Saya katakan ya, saya ingatkan di awal, orang yang bisa mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, insya Allah menjadi orang yang soleh, ya. Dan syukur-syukur kalau diangkat menjadi wali kekasih Allah, ya. Kalau betul-betul diamalkan dengan seksama satu persatu, insya Allah akan diangkat menjadi wali kekasih Allah. Asalkan tidak ada satupun yang terlepas. Tapi kalau ajaran Bidayatul Hidayah ini ada yang lepas. Misalnya begini, misalnya ada ajaran misalnya, ayo kita baca sholawat, misalnya ini ya, di dalam kitab ini 1000 kali, kita baca cuma 25 kali. Ini kan namanya tak lengkap ya. Jadi kalau ada ajaran dari Imam Ghazali, kita penuhi semuanya, insya Allah kita menjadi orang soleh dan akan menjadi penduduk surga. Allahumma amin. Barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kitab ini bisa dipelajari di tempat yang sangat mulia ini sampai akhir nanti hatam. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Itu saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.